Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kelas, ketemu lagi dengan Mem Riri Asri Putri dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. IPS oke, IPS asik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran yang akan kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana? Masih semangat tidak belajar dengan Ibu? Seperti biasa, di awal pembelajaran, Ibu selalu menyisipkan dan menyempatkan untuk memberikan kata-kata motivasi belajar kepada kalian. Hari ini, quote yang sangat bagus yang akan Ibu sampaikan adalah menurut Stephen Hawking. Stephen Hawking ini adalah seorang ahli fisika, penerus Albert Einstein loh. Ia sejak umur 20 tahun mengalami kecacatan secara fisik. Kemana-mana ia harus berada di atas kursi roda karena didiagnosa memiliki penyakit tulang yang sangat unik. Namun, hal itu tidak membuat Stephen Hawking merasa putus asa lalu menyerah kepada keadaan. Tapi dengan segala keterbatasan yang ada, ia tetap melesat, menjauhi, melampaui orang-orang yang dalam kondisi normal. Ini memberikan semangat kepada kita loh, yang tidak mengalami penyakit seperti yang ia rasakan, bahwa betapapun sulit hidup ini, kita harus mampu melawan keadaan, ya. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan niat 100% berbuat yang terbaik pada hari ini, ya, dimulai dengan semangat untuk selalu berbuat yang maksimal, yang optimal, maka akan ada potensi sukses di depan kita. Jadi, kalau kita kaitkan dengan keadaan pandemi saat ini, jangan membuat kita menjadi orang yang tidak produktif ya. Justru pandemi ini membuat kita menjadi semakin kreatif. Dengan segala keterbatasan ini membuat kita beradaptasi dan kemudian melampaui dari hal-hal yang biasa kita lakukan. Betul tidak? Yang biasanya kita tidak pernah virtual, sekarang pembelajaran sudah virtual. Yang biasanya kalian jarang, pembelajaran berbasis IT, sekarang sudah sering melakukan pembelajaran berbasis IT. Berarti kan semakin banyak kemajuan ya. Jadi jangan malas lagi ya. Kalau semangatnya mulai kendor, kencengin lagi semangatnya. Oke? Kumaha damang? Piye kabare? Baa kabanyo. Walolo habari. Ada kabar. Kenapa ya? Kok Ibu tumben nih menyapa hari ini dengan berbagai bahasa daerah? Kira-kira apa maksudnya ya? Betul sekali, karena ini terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah menurutmu semua latar belakang teman-temanmu yang berada di kelas kamu semuanya sama? Apakah kalian memiliki jenis kelamin yang sama? Apakah kalian berasal dari suku yang sama? Apakah kalian beragama yang sama? Apa ya jawabannya? Beda, betul sekali. Ya, dari cara menyapanya aja juga sudah beda tadi ya. Piye kabare, baak kabanyo, ahado kabar, kumaha damang. Jadi materi kita tentang apa ya? Materi kita adalah tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Gimana? Sudah siap mau belajar dengan Ibu hari ini? Kita lanjutkan ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian nanti dapatkan setelah melakukan pembelajaran dengan fokus, konsentrasi, dan semangat, kalian akan memahami mengenai pengertian pluralitas. Kemudian, kalian akan mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pluralitas pada masyarakat Indonesia. Lalu, kalian juga akan mengetahui apa sih bentuk-bentuk dari pluralitas pada masyarakat Indonesia. Kemudian, peran dan fungsi dari keragaman bangsa. Lalu, apa dampak positif dan negatif dari pluralitas? Gimana? Mau serius ya? Silakan simak video selanjutnya. Apakah yang dimaksud dengan pluralitas? Pluralitas berasal dari kata plural, yang artinya jamak. Pluralitas artinya kemajemukan. Jadi, pluralitas masyarakat Indonesia artinya kemajemukan masyarakat Indonesia.
Jadi, pengertian pluralitas secara umum itu apa? Pluralitas secara umum artinya adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa atau masyarakat Indonesia yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Kalau kamu perhatikan peta ini, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau yang berjajar, beraneka suku bangsa dan bahasa, berlimpah kebudayaan, antara satu dengan yang lainnya, memiliki lagu-lagu daerah yang berbeda, bahasa daerah yang berbeda, pakaian yang berbeda, pakaian adat yang berbeda, rumah adat yang berbeda, dan masih banyak lagi keberagaman yang ada terpapar nyata dalam masyarakat Indonesia. Pluralitas sering disebut juga multikultural. Apa sih multikultural itu? Multikultural asal katanya dari multi dan cultural. Kultural atau culture. Multikultural jadi adalah masyarakat dengan kebudayaan lebih dari dua. Atau disebut juga masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang terdiri dari beragam budaya. Nah, ini adalah gambar-gambar yang mencontohkan multikultural di Indonesia. Mulai dari bahasa, agama, suku, sampai ke jenis permainannya pun berbeda-beda loh. Pluralitas sering juga disebut pluralisme. Ada beberapa pendapat mengenai pluralisme. Sudah Ibu rangkum dalam 3 pendapat para ahli berikut. Yang pertama, Syamsul Ma'arif. Beliau berkata bahwa pluralisme itu adalah suatu sikap. Sikap yang bagaimana? Sikap yang saling memahami dan menghormati adanya perbedaan demi tercapainya kerukunan antar umat beragama. Sedangkan menurut Webster, pluralisme itu adalah keadaan sosial yang hadir di mana banyak sekali keberagaman mulai dari etnis, agama, ras, yang dimana perbedaan-perbedaan tadi itu saling berusaha untuk mempertahankan tradisinya masing-masing namun tetap berpartisipasi dalam sebuah masyarakat di mana mereka ingin hidup saling berdampingan dengan berbagai keberagaman yang ada itu untuk menjadi masyarakat yang rukun. Sementara menurut Gerald O'Collin dan Edward J. Frugia, pluralisme dapat didefinisikan sebagai cara pandang. Berarti mirip sama Syamsul Ma'arif ya. Cara pandang yang tidak lantas menggambarkan semua pada prinsip atau keyakinan pribadi. Jadi tidak memaksakan kehendak loh kepada orang lain, tetapi bersedia atau ketersediaan untuk menerima berbagai macam keragaman yang ada. Elemen-elemen yang dicakup oleh pluralisme meliputi berbagai segi, mulai dari segi agama, budaya, bahkan juga politik. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan pluralitas masyarakat Indonesia? Adapun faktor-faktor penyebabnya ada 5. Yang pertama faktor sejarah, kedua faktor geografi, ketiga faktor iklim, keempat faktor alam, dan kelima faktor agama. Kita bahas satu persatu ya. Faktor sejarah yang dimaksud di sini adalah kalau dilihat dari kedatangan nenek moyang, mulai dari ras Melanesoid yang merupakan bagian dari ras Negroid, kemudian menyusul dari ras Mongoloid, yaitu dari Yunan, bangsa Yunan Selatan, mulai dari Proto-Melayu sampai dengan Detro-Melayu, itu membentuk banyak suku-suku di Indonesia. Mulai dari suku-suku di pedalaman sampai suku-suku luar. Faktor geografi. Faktor geografi di sini dimaksud adalah bahwa secara geografi Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Pulau-pulau, baik besar maupun kecil, dikelilingi oleh perairan. Dan ini tentunya membuat masing-masing daerah memiliki keberagaman suku, budaya, dan sebagainya. Kemudian faktor iklim. Memang secara astronomis letak Indonesia itu berada di iklim tropis. Tapi setiap daerah itu memiliki iklim setempat yang berbeda-beda. Tergantung dari keadaan fisiknya, dan lain-lain. Kemudian faktor alam. Faktor alam yang dimaksud di sini adalah keadaan Indonesia yang secara geografis terletak di antara 2 benua dan 2 samudera. Hal ini membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis.
menjadi tempat yang sering dijadikan sebagai daerah persinggahan bagi para pedagang. Karena Indonesia merupakan lalu lintas pelayaran internasional. Dan karena banyak orang yang singgah dan berdatangan, otomatis membawa semakin keberagaman yang terjadi di Indonesia. Kemudian faktor agama. Faktor agama ini juga membuat pluralitas masyarakat Indonesia. Karena mulai dari kita tidak mengenal adanya Tuhan, bangsa kita tidak mengenal ada Tuhan, lalu kemudian menyebar roh-roh nenek moyang, animisme, dinamisme, kemudian datangnya agama Hindu, Buddha, lalu tersebarnya agama Islam, kemudian agama Nasrani, Katolik, dan Protestan, hingga kita akhirnya mengakui agama Konghucu, kemudian tetap menghargai perbedaan aliran-aliran kepercayaan. Akhirnya membuat Indonesia semakin majemuk, semakin plural, semakin beragam dalam hal faktor agama. Nah, jadi jelas ya, ada 5 faktor yang membuat terjadinya pluralitas atau kemajemukan pada masyarakat Indonesia. Kemudian, bentuk-bentuk dari pluralitas masyarakat Indonesia itu apa sih? Adapun bentuk-bentuk pluralitas masyarakat Indonesia itu ada 4. Keberagaman agama, keberagaman suku bangsa, keberagaman kebudayaan, dan keberagaman jenis pekerjaan. Keberagaman agama yang dimaksud di sini bahwa banyak sekali agama, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian keberagaman suku bangsa. Ada suku Minang, suku Sunda, suku Jawa, suku Ambon, suku Bali, dan masih banyak suku-suku yang lainnya. Keberagaman kebudayaan. Mulai dari pakaian adatnya, rumah adatnya, alat-alat tradisionalnya, permainan-permainan tradisional, dan masih banyak lagi keberagaman kebudayaan lainnya. Kemudian, keberagaman jenis pekerjaan. Yang dimaksud di sini adalah begitu banyaknya jenis pekerjaan yang ada di Indonesia. Mulai dari yang mengandalkan otak sampai mengandalkan otot. Ada dokter, ada polisi, ada TNI, ada pemadam kebakaran, ada guru, ada dosen, ada cleaning service, ada masih banyak yang lainnya, ada insinyur ya, ada karyawan, begitu banyaknya profesi yang bermunculan di Indonesia. Nah, 4 hal inilah yang merupakan bentuk-bentuk dari pluralitas masyarakat Indonesia. Kemudian, apa sih peran dan fungsi dari keragaman bangsa? Adapun peran dan fungsi dari keragaman bangsa adalah 1. Sebagai daya tarik bangsa asing. Contohnya misalkan ketika ada pameran seni tari, pagelaran tari di Yogyakarta membuat para wisatawan asing ingin datang. Ketika di Bali ada acara ya pameran pagelaran seni ditambah lagi dengan fenomena alamnya yang sangat indah yang jarang ditemui di negara-negara lain membuat itu juga menjadi daya tarik ya. Jadi keragaman dari setiap daerah karena kita banyak sekali keberagaman membuat setiap daerah memiliki daya tarik masing-masing untuk para wisatawan asing. Kemudian mengembangkan kebudayaan nasional. Lalu perannya tertanamnya sikap toleransi. Kemudian saling melengkapi hasil budaya dan mendorong terjadinya inovasi kebudayaan. Apa dampak positif dan dampak negatif dari keragaman bangsa? Dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya memahami adanya perbedaan dalam masyarakat, membentuk masyarakat yang modern, meningkatkan pendapatan negara, dan menjadi daya tarik bagi turis yang berkunjung ke negara. Tapi ternyata ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya antara lain menimbulkan perpecahan yang disebabkan kurangnya rasa dan sikap toleransi, timbulnya persaingan antar suku, ras maupun agama, timbulnya sikap individualisme dan rasa egois yang terjadi di kalangan masyarakat, timbulnya gesekan sosial yang terjadi akibat konflik yang terjadi dalam masyarakat. Ibaratnya timbangan, kayaknya sama beratnya ya. Jadi bagaimana kita masyarakatnya mau mengarahkan kemana nih? Karena pluralisme atau pluralitas itu
Artinya kan terjadi keragaman, adanya keragaman sosial, agama, budaya, adat, dan bahasa di Indonesia. Ini kalau kita kaji dari dampak positif dan negatif tadi, maka bisa menjadi sebuah berkah atau anugerah, bisa juga menjadi musibah. Balik lagi bagaimana kita menyikapi keragaman yang terjadi di Indonesia. Fakta keragaman menunjukkan kualitas hubungan antara umat beragama mengalami pasang surut, baik skala lokal, regional, nasional, maupun internasional. Berikutnya, tidak selamanya harmonis. Adanya generasi berkepentingan, pluralisme berpeluang menjadi bencana daripada rahmat, tumbuh sikap primordialisme sempit mengakibatkan berbagai konflik. Nah, ini fakta-fakta yang cukup mengkhawatirkan ya. Jadi, bagaimana prinsip dasar yang harus dibangun agar dampaknya itu lebih mengarah kepada yang positif daripada ke yang negatif? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membangun tanpa perbedaan. Yang kedua, kebersamaan dalam perbedaan. 3, hidup dalam kekerasan, hidup tanpa kekerasan. 4, hidup toleran. 5, tidak mengukur keyakinan orang lain dengan keyakinan diri sendiri. 6, tidak mudah tersinggung. 7, mudah menata hati dan pikiran. 8, hidup harmonis berdampingan satu sama lain secara damai. Bisa ya kalian lakukan. Yuk kita mulai dari sekarang. Manfaat keragaman kalau dianalogikan seperti bunga dalam vas. Kalian perhatikan bunga ini sangat cantik sekali ya, terdiri dari rangkaian daun-daun yang berbeda warna. Kalau rangkaian daun-daun ini terpisah, maka kita melihatnya tidak menjadi hal yang indah. Namun ketika rangkaian daun-daun ini dikemas, dirangkai menjadi satu, dimasukkan ke dalam sebuah vas, menjadi bunga yang indah, enak dipandang. Nah, seperti itulah sebuah perbedaan atau keragaman. Ketika kita menyatukan semua yang berbeda, maka akan menjadi keindahan. Tapi kalau masing-masing bersikukuh memaksakan kehendak, tidak membangun toleransi, tidak mau memahami dan menghormati, maka tidak akan menjadi rangkaian bunga yang indah seperti ini. Nah, sebagai tugas akhir, ini tugas individu ya, kalian punya waktu 1 minggu untuk mengerjakannya. Buatlah refleksi tentang pemahaman kalian mengenai materi pluralitas masyarakat Indonesia. Kalian membuat sebuah karya, bisa dalam bentuk mind map atau peta konsep, poster, infografis, video, puisi, atau lagu. Semuanya terserah kalian. Karena Merdeka Belajar, Ibu serahkan kepada kalian mau membuat karya apa. Yang penting karya tersebut harus bagus ya, dan mencerminkan pemahaman kalian tentang refleksi mengenai materi pluralitas masyarakat Indonesia. Mulai dari pengertiannya, faktor-faktor penyebabnya, bentuk-bentuknya, peran dan fungsinya, hingga dampak positif dan negatif. Kalau perlu, tambahkan di situ apa peran kalian sebagai generasi muda dalam menyikapi keragaman atau pluralitas masyarakat Indonesia. Baiklah, terima kasih. Matur nuwun. Makasih. Hatur nuhun, tarimo kasih, dan sebagainya dengan bahasa daerahnya masing-masing. Terima kasih telah menyimak video ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca di blog ya. Buat yang sukanya membaca daripada melihat video, kalian bisa membuka link materi di blog yang sudah Ibu siapkan pada Google Classroom. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.